Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Iksanul Ma'ruf, NPM 202 303048 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh perilaku bermoral dan tidak bermoral dalam sistem etika Pancasila. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Danang Prasetyo selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, dengan materi yang dibawakan adalah dimensi Pancasila sebagai sistem etika. Contoh perilaku tidak bermoral. Korupsi atau biasa disebut juga dengan rasuah adalah ketika seorang menggunakan jabatannya untuk menarik keuntungan bagi dirinya sendiri yang merugikan orang lain atau pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak ilegal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyokumolo mengungkapkan banyak tantangan besar yang harus dihadapi oleh aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di masa kini. Salah satunya adalah masalah pemahaman tentang area rawan korupsi. Bapak Cahyo menyebut terdapat 5 area rawan korupsi di lingkungan ASN, di antaranya berkaitan dengan masalah perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, dan masalah jual beli jabatan. Kemudian yang belum lama ini adanya kasus korupsi bansos COVID-19. Dari kasus korupsi tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini, karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi menunjukkan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu, juga ketidakadilan terhadap negara sendiri karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan. Dari kasus ini kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara. Terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu, haruslah kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat agar ketika melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara. Contoh perilaku bermoral. Tolong-menolong. Perilaku tolong-menolong atau sering dikenal dengan perilaku prososial dapat diartikan juga sebagai segala tindakan apapun yang menguntungkan orang lain. Secara umum, istilah ini diaplikasikan pada tindakan yang tidak menyediakan keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan bahkan mengandung derajat risiko tertentu. Perilaku prososial adalah kategori yang lebih luas. Ia mencakup pada setiap tindakan yang membantu
atau dirancang untuk membantu orang lain, terlepas dari motif si penolong. Manusia baik secara sadar maupun tidak sadar sering membuat seorang manusia merasa berharga dan bermanfaat bagi orang manusia lain. Membantu orang-orang di sekitarnya untuk meringankan beban atau pekerjaan. Dalam masyarakat terdapat sekelompok orang yang secara sukarela mengabdikan diri untuk membantu orang lain. Kelompok tersebut dikenal dengan relawan. Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas menolong karena panggilan nuraninya, memberikan apa yang dimilikinya dari pikiran, tenaga, waktu, harta, dan sebagainya pada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih, baik berupa imbalan, kedudukan, kekuasaan, maupun kepentingan maupun karir. Manfaat tolong-menolong antar sesama adalah mempererat persaudaraan, mempercepat selesainya pekerjaan, dan saling membantu biaya yang dikeluarkan relatif sedikit. Ikhlas dan sukarela saat tolong-menolong merupakan pengamalan nilai sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua tersebut berarti bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki derajat hak dan kewajiban yang sama. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.